adalah Akbar. Negara kita tidak akan bisa bertahan jika kita membiarkan semuanya terus begini. Si Paulus Napoleon Bonaparte itu sudah terlanjur menentukan kedudukan kita di Hindia Belanda, dan pelepasan Belgia menjadi negara yang merdeka juga memotong pemasukan negara. Pemberontakan di Diponegoro memakan banyak kerusakan bagi pertahanan kita. Ditumpuk lagi dengan hutang pada berdebah PLC itu. Adalah Akbar, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa arti sebuah bangsa jika tidak duduk di atas tahta kekayaan apapun? Kebijakan yang sudah ini terlalu lunak untuk menuai hasil. Sekarang panggilkan aku Johan. Hasdit. Ya, adalah Akbar. Johan, aku perlu kau untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda dan memperbaiki situasi kerajaan kita. Seperti apa yang kau lihat dari kerjaku yang mulia? Cara Dendros terlalu brutal. Cara Raffles terlalu terhalang ambisi. Kita perlu cara yang lain. Aku tahu, kau tahu jawabannya. Baik yang mulia, akan saya tegakkan setelah saya ini. Bonjour, my friend. Kami yang menyediakan bahan mentah, kalian yang mengolah, kami yang akan mendapatkan hasil panen yang mengalir, kalian akan mendapatkan penghasilan sampingan dan belajar cara mengolah rempah-rempah yang sebelumnya belum pernah kalian tanam. Tetapi, bagaimana jika mereka tidak ingin, Tuan? Ya relevan. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki apapun untuk diserahkan kepada kalian? Sepertiga di tanah kami saja, itu sudah begitu besar. Labor, mereka akan bekerja selama 66 hari di ladang perkebunan. Tugasmu hanya satu, memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan kamu tidak perlu takut. Kamu akan langsung bergerak di bawah Nederland Bevel. Lagi pula Karto, kau sebagai kepala desa. Pada intinya, mereka menginginkan sepertiga tanah kita untuk ditanami tanaman asli, yang hasilnya kita serahkan kepada mereka. Sederhana bukan? Tunggu sebentar Karto. Apa kita tidak mengambil keputusan yang setengah matang? Selama ini kita telah menanam tanaman sesuai dengan kebutuhan kita dan memberi sebagian hasilnya kepada mereka. Sudah begitu sejak zaman Raffles. Aku juga setuju dengan itu, Karto. Selain itu, menggantikannya dengan 66 hari kerja kasar. Bukankah ini sama saja dengan mereka maksa kita? Bukan begitu teman-teman. Kebijakan ini dibuat bukan hanya untuk menguntungkan mereka, tapi kita juga. Coba bayangkan, betapa banyak tanaman baru untuk kita budidayakan dan kita jual. Kita juga diuntungkan. Kita sudah bekerja lebih dari 66 hari. Apakah ada kesalahan perhitungan? Tidak ada kesalahan perhitungan, bagaimana? Semua sudah berjalan sesuai rencana. Kau fokus saja bekerja. Seperti video. Apa kau tidak lelah, Wiryo? Kita dipaksa untuk bekerja untuk orang-orang luar ini. Mereka seperti menjarah kita. Siapa yang tidak lelah, Wagiman? Kita seolah-olah diperbudak. Tapi bertahanlah. Mungkin akan ada perubahan dari perjanjian awal. Kau tahu Wiryo, dulu ini tanah milik keluargaku. Tapi sekarang aku nanam kopi untuk Belanda, sedangkan anakku kelaparan di rumah. Aku pun begitu, Wagiman. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Hei, tidak usah banyak mengeluh. Lebih baik tunduk pada Belanda, namun bisa hidup, daripada melawan tapi mati. Ya, kau tunduk, Tarno. Kau jadi alat penjajah. Tapi sekarang itu menjadikanmu apa? Kita tidak bisa terus begini. Anak-anak kita sekarat. Kita harus melawan. Ingat, Wagiman.
Kita ini hanya petani biasa, bukan seorang prajurit. Lebih baik hidup sehari sebagai manusia merdeka daripada kita hidup 100 tahun tapi kita sebagai budak. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Lihatlah keluar. Yang lain sudah di ladang. Cepat berangkat. Dasar pengkhianat bangsa, kau sudah berjanji. Rela kau bekerja dengan profesi janji. Hei, malah melamun. Cepat berangkat. Karto, kita harus memeras lebih banyak. Kerajaan membutuhkan lebih banyak golden dari India. Bukankah ini tidak adil bagi mereka, Tuan? Bagaimana rakyatnya akan hal ini? Tidak usah memikirkan hal itu. Setelah kita meraup banyak keuntungan dari hasil panen ini, baru kita akan upah mereka. Lagi pula, dunia tidak akan tahu praktik ini. Baiklah, Tuan. Kalian harus menggandakan hasil panen bulan ini. Kalau gagal, kalian akan dihukum. Kalau dipikir-pikir, wah gimana sebenarnya? Ini bukan lagi sebuah kerjasama dengan mereka. Ini adalah jalan yang ujungnya hanya penderitaan. Tapi Wiryo, jika kita mengikuti cara Wagiman, kita akan